Ya, ini adalah segmen terakhir di Saling Silang. Saya akan menyajikan 3 pilihan kepada 4 narasumber ini, akan memilih yang mana terkait dengan rencana dari KPU untuk membuat PKPU yang kemudian membatasi atau melarang lah, mohon maaf saya salah, melarang semua ex-napi untuk menjadi caleg. Berapapun hukumannya dan apapun ini jenis kejahatannya begitu. Kalau dari Pak Ferry, kalau pilihannya 3, menurut Anda akan PBB akan memilih yang mana atau kemungkinan yang akan gol di Senin malam yang mana? Revisi terbatas, pasti harus ada inisiatif dari DPR, pasti harus ada salah satu fraksi yang menjadi pionir seperti itu. Uji materi, begitu di MK, begitu lalu kemudian yang ketiga seperti tadi Pak Rambe katakan di ujung telepon adalah dibiarkan saja tidak ada PKPU yang mengatur hal tersebut, tapi ini hanya sekedar awareness saja bagi masing-masing partai politik. Silakan Pak Ferry. Jadi kalau saya lihat Senin malam nanti keputusannya yang nomor 3 itu. Keputusannya yang nomor 3. Hasilnya itu jelas. Ya, karena apa itu? Karena pertama statement dari salah satu fraksi terbesar di DPR sudah seperti itu ya kan. Pak Rambe kan mewakili fraksi Golkar. Nah, yang nomor 2 kan, pemenang nomor 2. Terus ditambah lagi kita lihat 10 partai politik yang ada di Senayan ini, saya lihat memang belum ada niat untuk betul-betul memperbaiki keadaan bangsa ini. Jadi saya pikir zero lah. Zero, jadi, seperti itu ya. Kemungkinan nanti yang nomor 3. Kalau kemungkinan yang nomor 3 yang dipilih, mengapa tidak PBB menggunakan momentum beberapa hari ini untuk menaikkan awareness masyarakat agar bisa paling tidak uji materi lah? Ya boleh, nanti kita coba lakukan itu. Saya jadi penasehatnya PBB. Kalau Mbak Peci kita akan ikuti. Jadi prinsipal ya? Iya, jadi prinsipal. Jadi prinsipal saya. Pak Hendarsan bagaimana? Ya. Apa pilihannya kalau bagi Gerindra? Kalau pilihannya, saya melihatnya begini. Seperti sudah katakan Bang Ferry tadi, kalau revisi terbatas, kayaknya hampir tidak mungkin gitu ya. Tidak realistis begitu ya? Tidak realistis lah. Waktu juga sudah masa pendaftaran segala macam sudah semakin dekat, itu butuh proses juga. Yang paling memungkinkan itu sebenarnya dan ideal untuk dilakukan itu adalah judicial review ke MK. Karena begini, tarik menarik tentang penggodokan undang-undang itu sendiri itu melalui proses akademisi gitu loh. Proses akademik yang berkutat di situ kan gitu. Ahli dihadirkan ya kan, pandangan tiap-tiap fraksi dihadirkan, pandangan dari pemerintah, dari KPU sendiri, itu melalui proses-proses akademik yang sudah dijalankan. Nah, ini untuk supaya dia legitimasinya lebih ini lagi harus juga diuji melalui proses-proses hukum yang ada. Ini melalui uji materi. Uji materi di hukum itu juga di situ akan dihadirkan ahli-ahli hukum juga, ya kan, untuk membahas tentang masalah itu. Jadi kekuatannya itu ada. Jadi kalau saya melihat revisi daripada undang-undang ini hanya merupakan suatu proses politik saja gitu ya. Yang kadang-kadang hukumnya itu sendiri dikesampingkan kan gitu kan. DPR rupanya ingin lepas tangan. Saya nggak ini kepada MK. Jadi kalau sudah melalui proses di Mahkamah Konstitusi, ya mau tidak mau harus dijalankan dan mempunyai legal standing akademik yang kuat juga seperti itu. Jadi hakim MK juga enak untuk memberikan keputusan. Oke, baiklah, ke Mas Lusius dulu, silakan. Undang-undang pemilu ini sendiri kemungkinannya akan seperti apa dari 3 pilihan tadi? Ya betul, ini undang-undang pemilu ini kan hasil kompromi. Pasal 240 dengan masuknya angka 5 tahun itu, saya kira itu bukan angka yang didasarkan pada argumentasi argumentasi ilmu lah ya. Tidak ada alasan kemudian bagi DPR untuk menetapkan angka 5 itu gitu. Angka itu muncul dari mimpi gitu ya. Mimpi yang dilakukan bersama-sama atau kompromi gitu ya. Kompromi, oke. Jadi hasil saya kira berarti ya. Karena ini hanya sekedar hasil kompromi, mestinya mudah sekali untuk mementahkan kompromi ini kalau semuanya mau gitu. Dan semuanya mengatakan mendukung niat baik KPU ini. Tinggal sekarang bagaimana memastikan itu kemudian jadi hasil kompromi lagi, mementahkan pasal ini dan mendukung KPU untuk niat baiknya itu gitu ya. Jadi saya kira mestinya tidak sulit untuk memastikan niat baik KPU ini kemudian diejawantahkan oleh DPR selanjutnya melalui revisi gitu. Banyak sekali contoh undang-undang yang dalam sekejap
jika terkait dengan kepentingan mendesak partai politik di DPR, itu mereka lakukan revisi. Gitu. Jadi apa masalahnya dengan ini? Mereka semua mengatakan itu baik, apa segala macam, tapi kok tidak pernah keluar di kalimat mereka itu niat untuk merevisi. Saya kira di situ kesulitannya gitu ya. Oke, jadi kemungkinan menurut Anda tidak akan dilakukan revisi terbatas. Kalau mau melakukan uji materi berarti kita harus mengkampanyekan dalam beberapa hari ini agar masyarakat aware dan ada yang melakukan permohonan. Hari Senin itu tidak akan ada pembicaraan itu. Mereka sudah akan meminta KPU untuk tunduk pada undang-undang. Itu saja gitu ya. Begitu. Saya kira tidak akan ada pembicaraan panjang dari DPR. Gitu Oke. Romo Beni silahkan. Sebenarnya gini loh, kalau memang ada kehendak politik will itu bisa, tetapi dalam situasi politik bergening ini itu mungkin akan digantung. Akan digantung. Bentuk gantungannya bagaimana ya? Gantung artinya ya mereka setuju ide itu, tapi karena momentum waktu pasti akan dengan alasan itu. Ini kan bahasa politis kan. Tapi sebenarnya hal yang penting adalah sekarang partai-partai itu harus melihat patosnya publik. Patos itu adalah perasaan nurani publik saat ini, melihat bahwa korupsi itu suatu yang sudah membuat publik itu muak, dan membuat publik sudah merasa korupsi ini kok begitu masif gitu loh. Nah ini harus dibaca oleh partai politik gitu loh. Kalau partai politik tidak bisa membaca patosnya publik, itu akan repot gitu loh. Jangan mereka salah melihat realitas publik ini gitu loh. Nah ini harus dibaca. Jadi kita berharap lah para anggota dewan yang terhormat itu tiba-tiba memiliki kesadaran. Hanya dengan kesadaran kemudian mereka bertobat, berubah gitu loh. Sebab ada tekanan. Maka KPU juga harus bisa meyakinkan ke publik. Yang kedua, KPU juga harus lobby kepada partai-partai politik. Itu kuncinya. Jadi beda Anda dengan Pak Lusius. Kalau Pak Lusius tadi katakan udah tidak mungkin itu. Tapi kalau kemudian lobby diintensifkan akan bisa dilakukan revisi terbatas. Tapi politiknya meyakinkan kan bahwa gagasannya meyakinkan bahwa ini terbaik dan tidak merugikan partai politik. Lah itulah semi komprominya. Lah di sini kemampuan KPU juga untuk meyakinkan itu didukung oleh publik. Maka kalau media hari ini membuat headline, menghebohkan itu dan kasus itu dibahas di mana-mana, hampir semua televisi membahasnya, ya akan berubah. Itu. Tetapi kalau tidak ada tekanan, ya seperti ini, slow itu ya Kak. Politik itu permainan kata. Jadi dia bisa memainkan kata-kata sebenarnya untuk menolak, tapi dia menggunakan bahasa-bahasa simbol yang seperti tadi. Berarti sekarang parlemen dan pemerintah melemparkan bola panas ini kepada media, begitu ya? Media itu sebagai pilar demokrasi dan pilar menyuarakan publik. Ketika kebuntuan partai politik dan pemerintah, maka peranan media akhirnya yang menerobos itu. Baiklah. Terima kasih keempat narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini di Saling Silang. Selamat malam. Itulah tadi sajian 1,5 jam Saling Silang. Kami akan kembali besok tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Alwi pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.